Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Salah satu hal paling gila dari chapter 252 Jujutsu Kaisen adalah Uraume yang mengatakan kalau Sukuna belum all out jika dilihat dari gelombang output energi kutukannya saat bertarung. Yap, seperti biasa, fans Gojo langsung menuduh plot armor dari Gege Akutami untuk Sukuna. Masa sudah berdarah-darah, bahkan hingga gosong seperti itu, masih belum all out. Memangnya seberapa kuat Sukuna kalau sudah all out? Dan apakah ada potensi kalau Sukuna akan all out ke depannya? Mari kita bahas, check it bro. Pertama, fans Gojo terlalu meremehkan Sukuna. Salah satu masalah terbesar fans Gojo adalah terlalu fanatik. Jadi mereka terlalu mendewakan Gojo dan terlalu meremehkan Sukuna. Jadi ketika GG menggambar momen Gojo unggul dari Sukuna, mereka langsung mengklaim kalau Gojo setara Sukuna, bahkan lebih kuat dari Sukuna. Ditambah sifat pribadi Gojo yang kepedean dan tukang klaim, seperti pede yakin kalau dirinya akan menang, atau Gojo mengklaim kalau di antara langit dan bumi hanyalah dia yang terhormat, membuat fansnya semakin terhipnotis dengan perilaku dominan dari Gojo. Ditambah GG mendesain karakter Gojo terlalu tampan, yang bahkan ketampanannya diakui oleh para cowok. Hal ini membuat karakter Gojo menjadi karakter populer di Jujutsu Kaisen dengan pendukung fanatik terbanyak. Dan ya, itulah alasan kenapa pendukung Gojo tidak akan pernah habis walaupun Gojonya sudah mati oleh Sukuna. Dan mungkin ini juga alasan kenapa Gojo matinya dibuat off screen, karena fans fanatik tidak paham ketika dijelaskan dengan gambar. Jadi GG secara literal menjelaskan pada fans Gojo dengan pengakuan Gojo sendiri sebelum kematian. Tapi ya, GG salah prediksi, karena meski dijelaskan secara literal oleh Gojo sendiri kalau dia sudah mengerahkan segalanya tapi belum bisa mencapai level Sukuna, ternyata masih banyak fans Gojo menolak paham di luar sana, bahkan balik menyerang GG karena membuat kematian Gojo jadi off screen, seakan-akan Gojo bukan karakter penting. Dan ya, karena yang membunuh Gojo adalah Sukuna. Sukuna tidak luput dari kekecewaan fans Gojo. Jadi setiap ada momen Sukuna menunjukkan kehebatannya, fans Gojo selalu berada di garis depan untuk menuduh Sukuna mendapat plot armor dari Gege Akutami. Buat yang lupa, Abdikos tidak pernah mempermasalahkan plot armor asalkan itu masuk akal. Yap, apakah Sukuna mendapat plot armor dari Gege Akutami? Menurut Abdikos, iya. Tapi apakah masuk akal? Tidak semuanya masuk akal, tapi sebagian besar sangat masuk akal. Kedua, contoh plot armor Sukuna yang kurang masuk akal. Plot armor Sukuna yang menurut Abdikos jelek adalah saat Higuruma menjatuhi hukuman mati pada Sukuna, dimana sebelumnya GG menjelaskan kalau hukuman mati akan menyita teknik kutukan atau energi kutukan dari terdakwa. Tapi ketika sampai pada Sukuna, hukuman langsung berubah menjadi hanya menyita senjata kutukan. Yap, meskipun kemudian dijelaskan kalau aturan ini berubah karena pemahaman Higuruma pada teknik kutukannya yang masih dangkal. Tapi menurut Abdikos tiba-tiba merubah penyitaan dari teknik kutukan menjadi hanya senjata kutukan. Harus diakui adalah bentuk plot armor jelek untuk Sukuna. Untungnya GG membuat senjata Kamutoki disita permanen alias menghilang bersamaan dengan kematian Higuruma. Jadi meskipun ini plot armor jelek untuk Sukuna, tapi sedikit mengobati kalau hukuman penyitaan Higuruma itu beneran mengerikan karena bisa menghilangkan kutukan secara permanen. Yap, itu adalah plot armor terjelek untuk Sukuna menurut Abdikos. Sisanya hanya dianggap jelek oleh fans Gojo. Atau kalau ada teman-teman kos meski bukan fans Gojo tapi merasa ada plot armor Sukuna yang teman-teman rasa jelek, misalnya kenapa dia bisa menebas Gojo dengan dismantle pembelah dunia padahal keadaan tubuhnya sedang cowok, atau anggapan-anggapan lain yang masih mengganjal teman-teman kos, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Nanti akan Abdikos buatkan video khusus untuk membahasnya. Ketiga, gambaran jika Sukuna all out. Yap, setelah membahas masalah julukan plot armor Sukuna, berikutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu kenapa Uraume merasa kalau Sukuna belum all out padahal energi kutukannya kurang dari 50%, atau bahkan dikatakan Hakari sudah hampir mengering, bentuk tubuhnya sudah penuh dengan luka dan jantungnya harus dipaksa bergerak dengan energi kutukan. Yap, bagaimana bisa di kondisi seperti itu? Uraume mengatakan kalau Sukuna belum all out. Memangnya Sukuna all out itu seperti apa? Jawabannya ada di perang besar era Heian, di mana saat itu Sukuna dengan tubuh 4 lengan, full power 20 jari, senjata Kamutoke dan tombak hitan, serta semua teknik kutukannya aktif, bisa memukul mundur skuad penyihir elit klan AB termasuk Angel dan juga klan penyihir Sugawara, serta menghancurkan seluruh pasukan Urotakako dan pasukan 5 jenderal kekosongan dari klan Fujiwara. Jadi ya, kalau mau Sukuna all out, beri dia lawan yang setara perang era Heian. Jika lawannya hanya Gojo Satoru, Kashimo, dan para penyihir pemula, jangan harap Sukuna mau all out, karena untuk melawan Gojo, Sukuna tidak
tidak butuh wujud 4 lengannya. Saat wujud 4 lengannya muncul, Kashimo dalam mode terkuatnya hanya mampu bertahan sebentar. Dan ya, saat Sukuna sudah di nerf habis-habisan pun dia masih bisa menghadapi para penyihir pemula hanya dengan teknik penebas. Bahkan masih bisa bermain dengan mereka, termasuk 2 MC dan Ratu Kutukan. Dan sekarang saat Sukuna berada di titik terlemahnya, yaitu saat energi kutukannya mulai mengering dan jantungnya tertusuk pedang pembelah jiwa, dia masih bisa tersenyum karena lawannya hanya seorang dengan batasan surgawi yang tidak bisa kutukan kembali. Keempat, Sukuna bisa kembali all out. Ya, pada dasarnya energi kutukan habis dan mengering bukanlah sesuatu yang permanen, hanya butuh jeda pertarungan atau istirahat cukup agar seorang penyihir kembali energi kutukannya. Sementara untuk luka fisik, luka jiwa, dan kehilangan teknik kutukan juga bukan sesuatu yang permanen. Ada cara untuk menyembuhkan hal tersebut dengan teknik kutukan kembali. Dan ya, lagi-lagi yang dibutuhkan hanyalah jeda pertarungan alias istirahat cukup. Jadi kalau Sukuna sengaja tidak mengambil jeda pertarungan, kemungkinan dia memang beneran masih mampu. Dan kalau Sukuna diberikan istirahat atau penyembuhan dari Uraume, maka dia akan bisa kembali all out. Kelima, Sukuna belum all out karena masih banyak yang dia sembunyikan. Yap, yang disembunyikan dari Sukuna itu masih banyak banget. Rahasia dari teknik api, kenapa Sukuna bisa kebal racun, bagaimana kalau dia menelan 20 jarinya, di mana tombak hitamnya, dan apakah Sukuna bisa kembali ke tubuh Heian dia tanpa perlu wadah, maksudnya tanpa perlu inkarnasi Megumi. Jadi bisakah Sukuna menjadi Madara yang 100% kembali ke tubuh asli dengan melepaskan kutukan Edo Tensei sehingga Madara menjadi luar biasa overpower? Yap, maksud Abdikos adalah karena Sukuna sudah menelan mumi dia, jadi ketika dia sukses menelan 20 jarinya, apakah Sukuna akan kembali ke wujud aslinya karena semua tubuh dia sudah lengkap? Yap, dengan banyaknya rahasia dari Sukuna ini sangat masuk akal kalau Uraume mengatakan bahwa Sukuna belum all out. Keenam, apakah Sukuna akan all out? Sebenarnya sejak awal Sukuna bisa langsung all out jika para penyihir di Cooling Game bergabung mengeroyoknya. Yap, Abdikos yakin kalau sejak awal para penyihir mengeroyok Sukuna, mereka akan setara dengan pasukan yang mengeroyok Sukuna di era Heian. Tapi ya, Gojo dan Kashimo sangat selfish karena ingin mengukur kemampuan mereka sebagai yang terkuat dengan melawan Sukuna sendirian. Uro dan Ryu walaupun berdamai dengan Yuta, tapi mereka menolak aliansi, termasuk Daido dan Mio yang tidak terlihat beraliansi dengan Maki meskipun sudah bertobat. Belum lagi orang-orang selfish yang takut mati seperti Meimei dan Norito Shikamo. Jadi ya, karena keadaan sekarang sudah runyam, di mana para penyihir kehilangan 2 yang terkuat yaitu Kashimo dan Gojo, serta aliansi kuat seperti Ryu dan juga penyihir berbakat seperti Higuruma. Bahkan keadaan Yuta dan Rika sudah off. Apakah masih ada harapan untuk membuat Sukuna all out? Jawabannya tidak ada. Kalaupun ada, yang tersisa hanyalah cara ngawur. Pertama, membangkitkan mereka yang sudah mati entah dengan cara apapun. Yap, Gojo, Kashimo, Higuruma, dan Ryu harus dibangkitkan. Kedua, Uro, Takaku, Daido, dan Mio harus join pertarungan. Ketiga, tidak boleh ada batasan siapa yang harus melawan Sukuna. Semuanya harus dan wajib melawan Sukuna. Keempat, dunia Jujutsu harus bersatu untuk melawan Sukuna. Sekolah Kyoto, sekolah Tokyo, para alumni, dan Ainu Jujutsu Company harus datang, misalnya dengan bantuan koordinasi dari Gakuganji dan Ichichi. Jadi ya, jika sejak awal dunia Jujutsu bersatu, maka Abdikos yakin Sukuna akan langsung all out dan dia bisa dikalahkan. Bahkan kalau boleh membela fans Gojo hanya dengan membangkitkan Gojo Satoru dan mengeroyoknya bersama para penyihir yang tersisa, kemungkinan sudah cukup untuk membuat Sukuna all out di keadaannya yang sekarang. Karena memang hanya Gojo lah yang berhasil membuat Sukuna panik setelah 1000 tahun. Yap, 1000 tahun sebelumnya Sukuna juga pernah merasa panik walaupun dia tidak pernah kalah. Yang kemungkinan kepanikan Sukuna adalah saat perang besar di era Heian. Jadi ya, adanya fakta bahwa Gojo pernah membuat Sukuna panik setelah 1000 tahun menandakan seberapa kuat Gojo Satoru dibandingkan para penyihir di perang besar Heian. Namun ya, dipikir secara rasional, melihat keadaan sekarang sepertinya mustahil untuk melihat Sukuna all out. Kalaupun Sukuna nanti akan dikalahkan, maka dia kalah bukan di wujud terkuatnya seperti saat perang besar di era Heian. Jadi ya, dia kalah bukan dalam keadaan all out melawan para penyihir era modern. Abdikos khawatir kalau Sukuna kalahnya seperti Madara atau Kenjaku, yaitu kalah dengan hal yang terlalu remeh. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.